Dr. Rose Indonesia masih menemani Anda sore ceria ini dengan kedatangan seorang bintang tamu cantik saya yaitu Fenita Arie. Yeay. Terima kasih Cantik, Dok. apa kabar? Baik. Nah, Fenita Arie, kamu kan seorang wanita nih. Hah? Selama ini emang terlihat seperti apa? Seorang wanita tentunya sangat erat sekali dengan masalah yang namanya menstruasi. Betul, datang bulan. Datang bulan. Yes. Nah, biasanya kalau lagi mens itu masalah yang paling tidak disenangi itu apa? Lemas bawaannya jadi kayak malas ngapa-ngapain gitu loh. Nah, itu tadi beberapa wanita ada yang mengalami mens lalu lemas akhirnya aktivitasnya berkurang. Berkurang. Akhirnya tidak produktif. Nah, tidak hanya Fenita Arie, coba Fenita nanya ke penonton cantik-cantik saya. Oke. Halo Mbak. Mbak, kalau Mbak sendiri sering nggak sih ngerasa lemes kalau lagi menstruasi gitu? Iya, lemas terus suka sakit gitu. Makasih Mbak. Kita lihat dulu nih beberapa tayangan pendapat dari para wanita yang saat menstruasi, apakah mereka lemas atau malah segar. Kita lihat tayangan berikut ini. Kalau lagi menstruasi paling pusing. Biasanya kalau menstruasi memang suka lemes dan biasanya diatasinya hanya istirahat dan banyak minum kopi supaya meredakan rasa sakitnya. Fenita, Yes. saya punya satu wanita lagi untuk Anda. Oh, bukan tidak. untuk saya maksudnya. Oh tidak aja Untuk udah. menjelaskan mengenai mens dan lemes. Kenalkan Dr. Anggia. Yeay. Apa kabar dok? Hai Dr. Dok. Anggia, ini Fenita. Ya, Dr. Anggia bicara masalah menstruasi tentunya ini berkaitan dengan berbagai hal ya, yang bisa secara langsung maupun tidak langsung ini sebagai suatu sinyal atau alert kepada si wanita itu sendiri bahwa ini segera dibawa ke dokter. Ini ada kelainan. Jadi tidak hanya bicara masalah lemas. Ya. Nah, untuk yang pertama yang harus Anda perhatikan adalah saat menstruasi keluar darah ya, ini biasanya beberapa vitamin mineral tubuh itu ikut keluar. Hilang. Salah satunya adalah zat besi. Apabila asupan gizi Anda yang mengandung zat besi itu kurang, sedangkan zat besi yang keluar bersama darah itu tetap terjadi, apalagi banyak ya tentunya lemas adalah satu resikonya dok ya. Nah, untuk mengetahui resiko ini bisa dilihat dari satu adalah jumlah pembalut. Oke. Eng. Banyak sekali. Nah, ini Dokter Anggia, rata-rata penggunaan pembalut memang banyak faktor yang mempengaruhinya. Ya, satu, untuk menjaga kelembapan dan kebersihan darah kewanitaan, ya ini tergantung kayak Fenita Arie kan sibuk. Sering ke toilet nggak? Lumayan sih, aku tipe Nah, yang apalagi suka kalau toilet. sering ke toilet ya kekeringan itu kan mempengaruhi, akhirnya gantilah pembalut. Wajarnya selama satu periode itu durasinya itu hampir maksimal 20 ya dok ya? Iya, Nah, tapi kalau di atas 20 pembalut bukan alasan karena sering bolak-balik toilet, tapi karena darahnya terlalu banyak, ini petanda apa? Jadi biasanya justru ada sesuatu masalah. Seperti? Misalnya yang paling seperti adalah miom. Miom. Lalu? penyebabnya. Kemudian bisa jadi muncul ada kista. Kista. Nah, Lalu? atau ada polip. Yang kedua adalah, nah ini jumlah darah sebagai gambaran. Simulasi ya. Simulasinya, ya ini gelas, di sini ada 50 mili, 100 mili, ada 200 mili. Ini warna merah adalah darahnya. Dok, gimana dok kalau masalah jumlah darah? Karena ini juga mempengaruhi keluarnya vitamin dan mineral yang di dalam tubuh kan? Benar-benar. Saat kita sedang menstruasi, jumlah darah yang dikeluarkan itu tidak sama untuk setiap harinya. Oke, biasanya maksimal berapa mili? Jadi maksimal itu memang sekitar 200. 200 mili, tepuk tangan, benar tebakannya ya. Tapi ini maksimal ya dok, berarti kalau lebih dari ini Nah, udah kalau harus lebih ini gejalanya hampir sama tadi seperti penggunaan pembalut ya. Benar sekali. Oke. Nah, ada apa dengan koin? Biasanya seorang wanita saat menstruasi itu tidak hanya darah murni aja yang keluar, tapi juga ada bercampur dengan lendir keputihan. Akhirnya darah menstruasi itu berbentuk seperti gumpalan. Ini juga bisa sebagai indikator untuk melihat ada kelainan apa dengan mens saya. Normalnya adalah besarnya gumpalan itu tidak lebih dari sebesar koin ini. Jika diameternya lebih dari uang koin ini, resikonya apa sama kayak jumlah pembalut sama darah mens? Benar. Nah, jadi begitu dia terjadi gumpalan darah, berarti itu sudah terlalu banyak darah yang menggumpal dan keluar sehingga terbentuk gumpalan. Jadi memang sebenarnya gumpalan itu semakin besar, justru semakin tidak normal haidnya. Untuk mencegah, tadi kan Fenita kadang lemas. Penonton saya juga tadi ada yang lemas saat menstruasi. Ingat bahwa zat besi salah satu mineral yang sangat dibutuhkan untuk pembentukan sel darah baru, ya itu juga ikut keluar saat seorang lagi menstruasi. Nah, di sini asupan gizi dari makanan atau minuman itu juga penting ya, dok ya. Ini ada makan-makan. Oh iya, kita bukan makan-makan. Kita pengen contohin. Contohin aja. Iya. Pengen tahu lebih dekat gitu loh. Apa Nah. aja sih yang mengandung zat besi tinggi? Kayaknya hati. Hati, benar nggak penonton? Enggak. Bayam. Nah, Benar dokter nggak? benar nggak bayam mengandung zat besi?
Iya. Oke, tepuk tangan. Hati ngandung zat besi nggak? Nggak tahu. Benar Saya nggak, nggak Dok? suka hati. Dokter Anggia, Oh, benar juga. hati mengandung zat besi nggak? Nggak tahu jawabannya. Oh, bener. Aku bilang bener. Oh, Jadi bener. ini sama bayam juga. Oke, kerang? Oh, Benar, iya. Dok? Benar, pinter dia kayaknya nih. Oh, hebat penonton saya. Kacang merah? Oh, Wah, doyan? biasa. Daging merah? Benar, Dok? Benar. Telur? Benar. Oke. Jadi semua di sini ada zat besinya. Ada. Kenapa tadi nanya ke saya? Kelihatan bodohnya saya di sini ya. Ya. Nah, Dokter Anggia, ini kan jeruk ini mengandung vitamin C. Iya. Tapi faktanya dia tidak mengandung, Zat besi. dia hanya membantu proses penyerapan zat besi di dalam tubuh agar lebih optimal. Seperti itu ya, Dok ya? Iya. Oke, berarti ini nggak ngandung zat besi. Tapi agar zat besi dari beberapa makanan yang Anda konsumsi terserap secara maksimal, konsumsilah juga kebutuhan vitamin C. Nah, tapi kalau aku juga punya rahasia lain, Dok. Oh, Selain makan tidak hanya makanan saya yang punya mengandung- rahasia. Iya, Kamu Dok. juga saya punya juga rahasia. punya. Ini saya mau ngajak pemirsa dan juga penonton di rumah nih. Nah, biasanya aku rajin mengkonsumsi ini nih, suplemen zat besi khusus menstruasi yang mengandung metafolin atau folat aktif generasi baru yang dapat membantu membentuk sel darah merah dan juga mengganti zat besi yang hilang saat menstruasi. Venita. Gitu, Dok, Itu rahasia aku. rahasianya. Iya. Wah, hebat rahasianya Venita. Tepuk tangan buat Venita yang sudah berbagi rahasia di Dokter Rose Indonesia. Terima kasih juga buat dokter cantik saya, Dokter Anggia, yang sudah memberikan pesan Terima kepada kasih, pemirsa Dok. yang di rumah, terutama para wanita ya. Semoga bermanfaat. Ada hal menarik yang harus Anda ketahui setelah ini, yaitu yang berkaitan dengan kopi. Ada apa dengan kopi? Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Dokter Os Indonesia. Ini low fat, susu low fat ya. Oh, tapi kalau Kopi baik Ya, untuk kesehatan, kita masalahnya tetapi ada tidak gangguan. untuk orang-orang dengan kemudian, riwayat penyakit ya, tertentu. Ada beberapa penyakit yang harus diperhatikan, tidak boleh mengkonsumsi kopi.